Halo semuanya, kembali lagi bersama Kuldi Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita masih berada di membahas di pilar route management ya. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar tentang navigation ya, udah lengkap tuh. Nah, tapi sebenarnya itu belum lengkap. Ada lagi tentang navigation, tapi kita ngebahas di sesi yang ini sekarang. Ada yang namanya dynamic URL. Nah, apa nih maksudnya dynamic URL? Nah, ini masih seputar dengan navigation ya, kita melengkapi materi sebelumnya. Jadi gini idenya. Jadi teman-teman buat project baru aja jangan lupa teman-teman install GetX karena kita akan menggunakan GetX ini. Jadi di main Dart di sini kita coba hapus aja nih semua. Kita buat stateless my app namanya. Nah, ini nggak kepake. Kita pasang material app. Di sini home-nya homepage ya. Homepage. Nah, kita buat di page yang berbeda, misalnya namanya page page page/home.dart. Nah, kita save, ini kita bikin nih page. Nah, di dalam page ini namanya home.dart. Jadi kita import material sama kita import getnya buat nge-routingnya. Mana get? Kok nggak ada? Oh, get nggak ada. Jadi kita coba paspek YAML. Kita save dulu. Oke. Mungkin di sini akan ada nih import get. Oke, dapat. Kita buat stateless saja namanya homepage. Kita nggak pakai ini. Kita butuh scaffold. Di sini kita pasang app bar. Title-nya homepage ya. Homepage. Kita save. Nanti kan seperti ini. Homepage. Nah, jadi idenya kita di sini di body kita buat elevate button. Elevate button ini kita akan nge-routing ke sebuah menggunakan to name ya. Misalnya ke sebuah products ya. Sebuah products. Nah, misalnya kita di sini child-nya text saja. Kita buat nama all products. Kita save. Nah, nanti kayak gini ya. Ini coba kita buat tengah-tengah deh. Kita write with center. Nah, ini kita klik, kita masuk ke semua produk. Kayak gini ya. Jadi pas karena kita mau ngerouting menggunakan getX, jadi kita jangan lupa kita tambahin get material ya. Get datanya jangan lupa. Nah, jangan lupa di sini juga kita pasang get page. Get page kita butuh namanya misalnya home di sini. Home page ini kita nge-return sebuah kelas namanya home page. Dan juga kita butuh produk ini kita nge-return product page. Kita save, kita butuh product page ya sekarang ya. Product.dart ya. Jadi di sini kita masuk product.dart. Ini kita copy aja yang ini. Kita ganti nama produk ya. All product gini. Di sini kita pasang misalnya banyak nih produknya. Misalnya ada main aksesnya kita buat center dulu. Children nih koma. Ini on press-nya misalnya kayak gini. Produk ID 1. Produk 1. Nah, ini produk 1, produk 2, produk 3. Nah, kayak gini ya. Produk 1, produk 2, produk 3. Nah, kita save, kita refresh. Ini kayak akan seperti apa. Jadi idenya simple sebenarnya. Kita ngerouting nih, kita masuk. Nah, ke sini nih. Ya. Nanti ada produk 1, produk 2, produk 3. Nah, kita buat suatu page lagi buat detailnya. Namanya detail.dart misalnya. Nah, kita akan menampilkan ini. Kita copy aja. Kita produk detail nih. Produk atau detail page ya.
Nah, di sini isinya adalah produk 1 misalnya, atau produk 2, produk 3, dan seterusnya. Misal childnya ini kita pasang sebuah kolom ya, main aksisnya tengah-tengah, main aksis center, dia punya childrennya berupa teks nih, misalnya produk ID 1 kayak gini. Kita save nih, kita refresh. Nah, kayak gini istilahnya. Jadi pas kita dari produk mau ke detail nih, dari produk mau ke detail, nah kita gimana caranya biar di detail ini biar bisa dynamic nih. Kita bisa ngelempar argumen dong ke sini. Kemana sih namanya? Di mainnya kita tambahin lagi produk detail ya. Detail page. Oke, ini udah diimport. Nah, produk detail ini kita nge-returnnya ke sini. Di sini jadi kita pasang dia dengan membawa sebuah argumen, misalnya ID-nya 1, 2, dan seterusnya ya. Jadi ini on press-nya ganti. Ini ID 1, ini ID 2, ini ID 3. Kita save, kita refresh. Nah, kalau kita udah ngepassing argumen ke page ini, ke detail, kita berarti bisa dapetin nih menggunakan apa namanya get ya. Jadi kita buat string interpolation get titik argumen. Oke, seperti ini. Produk ID 1 misalnya. Produk ID ini kita copy, kita masukin di sini. Produk ID argumennya. Kita refresh. Jadi kita masuk ke semua produk, ini all produk, kita masuk ke produk 1. Nah, ini kayak gini ya. Produk ID 1, kita back, kita masuk ke produk 2, produk 3, dan seterusnya. Nah, argumen ini bisa banyak nih, nggak cuma karena dia butuhnya dynamic, dia bebas kita mau ngirim data sebuah mapping atau sebuah list ya, bebas ya. Nah, tapi ini kalau misalnya seperti ini, jadi nanti misalnya ini URL ya, URL teman-teman jadinya slash produk detail gitu. Nah, tapi kita nggak mau kayak gini nih. Jadi yang kita mau kayak gimana? Dia tetap produk ya, tapi dia kita bisa kasih kayak gini nih. Kalau mau ID 1 kasih kayak gini. ID 2, produk ID 3, produk ID 4, produk ID 5, dan kayak gimana dan seterusnya. Produk ID 599. Nah, ini kayak gimana nih cara biar bisa dynamic URL. Jadi kan ini kan sebuah URL-nya. Jadi ini bisa berguna nih buat Flutter Web juga nanti ke depannya. Nah, ini produk ID yang dynamic. Gimana nih caranya? Jadi kalau mau pasang ID yang dynamic di sini, dynamic URL ya. Jadi teman-teman misalnya ini ID-nya. Jadi teman-teman bisa menggunakan titik 2 di sini. ID. Nah, kayak gini bisa nih. Produk ID ya. Kita save. Nah, kita ngepassingnya ini tetap di produk ya. Tapi kita udah nggak gunain argumen nih. Kita udah nggak gunain argumen. Nah, kita tinggal ngepassing aja ID-nya. ID 1, ID 2, ID 3. Save, dan seterusnya. Kayak gini. Jadi simple ya. Nah, di produk detail, kita bukan menggunakan argumen. Jadi ini disebutnya nih, ya URL ini disebutnya parameter. Karena ini namanya ID, ya, jadi parameter kita ambil yang ID-nya. Misal gini, ada yang namanya parameters. Ini kita coba save dulu, kita refresh. Nah, ini kayak gimana hasilnya? Masuk ke produk 1, nah dapat nih parameternya. Parameternya itu ID 1. Jadi parameter ini berupa mapping ya. Jadi dia bisa kita tambahin banyak nih. Mau ID 1 terus namanya misalnya ID 1 slash jaket misalnya. Kalau yang ID 2 namanya misalnya sepatu. ID 3 namanya sendal. Misalnya kayak gini, kita save. Nah, di detail ya, kita coba refresh dulu. Masuk. Nah, nggak bisa nih, kenapa? Karena routing kita kan seperti ini. Ada tambahan lagi. Nah, ini kita harus tambahin lagi. Titik 2,
name. Namanya nih, nama produknya. Kayak gini. Jadi kita refresh, produk masuk, produk 1. Nah, kita dapat nih dua parameter ini. Kita tinggal pakai nih di sini di detailnya. Misalnya parameter kita mau ambil yang atas nih ID-nya aja. Kita mau ID gini. Oke. Nah, kalau yang ini berarti kita ambil produk name. Name ya. Karena di sini kita nulisnya name. Nah, get parameter produk name. Kita save, kita refresh. Nah, kita dapat nih produk ID 1. Nah, ternyata namanya jaket, ID-nya 1 nih. Parameter ID, nama, nah jaket. Kalau produk ID 2, bener nggak? Produk ID 2 namanya sepatu, bener. Produk ID 3, produk ID 3 namanya sendal. Jadi teman-teman bisa banyak nih di sini. Mau kasih parameternya, tambahin aja slash apa, dan seterusnya. Bisa nih kayak gini. Tapi dia nih misalnya kayak gini, kita ganti sepatunya jadi kaos kaki misalnya. Kaos kaki kita save. Kaos kaki kita save dulu, ini kaos kaki, kita refresh. Kita masuk, produk ID 1 benar jaket. Produk ID 2, nah ini nggak bisa nih. Kenapa dia nggak bisa masuk? Produk ID 3 masuk sendal. Nah, ini nggak bisa karena URL itu nggak boleh ada spasinya nih. URL itu nggak boleh ada spasinya. Gimana cara ngakalinnya nih biar dia ada spasi? Jadi kalau mau ada spasi, jangan menggunakan parameter dari URL-nya. Tapi kita bisa gunain kayak gini nih. Ya. Kita bisa gunain kayak gini. Pakai tanda tanya. Kita tulis name sama dengan kaos kaki. Nah, kayak gini. Jadi ini adalah parameternya. Nah, ini kita ganti juga nih. Name sama dengan jaket. Nah, ini kita ganti juga name sama dengan sendal. Nah, kayak gini. Sendal baru misalnya. Oke, kayak gini. Nah, gimana cara dapetinnya? Penamaannya gimana di sini? Ya, kita kalau misalnya menggunakan tanda tanya seperti ini, jadi kita tinggal pasang kayak gini aja. Nah, nggak usah spesifik dia. Kan di sini udah ada namanya ya. Jadi nanti kita tinggal ambil name-nya di sini. Sama aja nih, ngambilnya kayak gini juga, sama. Kita save, kita refresh. Masuk ke semua produk ID 1 dapat jaket ya. Karena ini udah menggunakan kayak gini nih, name. Masuk lagi produk ID 2, nah bisa nih ada spasinya ya. Kaos kaki nih. Kaos kaki, misalnya kita tambahin lagi spasinya. Kaos kaki saya baru banget beli. Kita coba save, kita refresh, masuk ke produk ID 1 jaket, produk ID 2. Nah, ini produk name, kaos kaki saya baru banget beli. Oke. Masuk ya. Produk 3 sendal baru. Nah, ini udah bisa nih. Gitu. Gimana kalau kita punya parameter lain, tambahannya? Misalnya di sini ada tambahan lagi deskripsi atau enggak ukuran deh, ukurannya sama dengan XL misalnya kayak gitu. Nah, ini ukurannya misalnya kaos kaki jumbo. Kaos kaki saya baru ukurannya jumbo gitu ya. Sendal baru kita coba tambahin ukurannya 45 gitu misalnya. Kita save. Nah, sebenarnya kalau mau tambahin kayak gini jangan pakai koma. Jadi kita gantinya itu kita kalau mau tambahin parameter itu pakainya dan ya. Kayak gini. Kita tambahin pakai dan. Jadi kalau teman-teman mau ada lagi di sini pasangnya dan seterusnya, ada token, ada apapun lah, terserah teman-teman. Ini kita pasangnya dan ya. Kalau udah di sini ya, gimana cara namain routingnya? Ya udah nggak usah dipeduliin. Kan dia pokoknya ada tanda tanya di sini. Ya udah, selebihnya ini bebas. Mau ada berapapun. Kan udah dipasang di sini namanya. Key-nya ini yang ini, key-nya ini value-nya. Ini key-nya, ini value-nya dan seterusnya. Pokoknya dia ada di belakang, di sebelah kanan tanda tanya ini. Udah, jadi penamaannya cuma kayak gini. Ya. Kita save, kita masukin sini produk ID, nama, ukuran ya. Kita save. Di detailnya kita mau tambahin lagi ini. Ukurannya apa? Nah, ini kita ambil yang dari ukuran. Karena kita bikinnya di sini ukuran ya. Kita save, kita refresh.
Kita masuk ke produk 1, jaket ukuran XL, bener nggak? Jaket ukuran XL, bener. Nah, masuk kedua, produk name, kaos kaki saya baru, ukurannya jumbo, mantap. Baik lagi, masuk ketiga, sendal baru ukurannya 45. Nah, ini udah bisa nih. Nah, gitu teman-teman. Bang, ini kan masih manual nih Bang, ya. Di sini ada manual. Kita gimana nih kalau dibuat yang lebih rapi Bang? Bisa, lebih rapi kayak gini. Jadi kita buat namanya roots ya. Jadi materi ini udah ada di materi sebelumnya di GetX Navigation. Kita buat satu folder misalnya namanya appage ya. Appage.dar, kita buat sebuah kelas namanya appage. Kayak gini. Nah, kita buat static agar bisa diakses oleh luar. Namanya page sama dengan apa yang di sini, kita copy aja nih, kita cut nih, biar lebih rapi ya. Kita cut, kita masukin ke sini. Nah, dia butuh getX ya. Dia butuh getX. Nah, dia import juga nih page-nya. Page home, page detail, page home, page home, page apa lagi? Produk ya. Oke, nah ini kayak gini. Sebenarnya penamaan kayak gini boleh langsung di sini atau kita mau pecah lagi, bisa. Kita mau pecah lagi di sini bisa. Biar lebih rapian lagi. Namanya roots name. Di sini kita buatnya abstract class. Namanya root name. Nah, kita buat static biar bisa diakses oleh luar, cons. Oke, nah ini baru namanya, misalnya home. Nah, home itu routingnya apa? Slash. Kemudian kita bisa tambahin produk gitu ya. Produk. Nah, oh iya, karena di sini sama-sama produk slash, tinggal ditambahin ini. Jadi kita buatnya satu aja ya, produk kayak gini aja. Nah, di sini pakainya gimana? Berarti kita tinggal pakai di sini import nih, import dulu rootnya. Import roots name ya, baru kita bisa pakai di sini. Root name titik home. Di sini root name titik produk nih. Nah, ini juga ya, root name titik produk, tapi kita tambahin ini parameter slashnya. Ini kita tambahin. Nah, bisa kayak gini. Tambahin slash, karena di sini root name-nya cuma sampai sini ya, nggak ada slashnya. Nah, kenapa Bang nggak masang di sini aja Bang kayak gini? Kenapa? Karena kita membuat di sini konstan ya, tidak bisa diubah-ubah. Jadi di sini kan dynamic, bisa ID 1 atau 2 atau 3. Jadi kita pasangnya jangan di sini. Lebih baik ini produk URL yang dynamic karena dia sifatnya konstan. Nah, di sini baru kita tambahin produk slash ID-nya. Udah kita save. Ini sama aja ya hasilnya. Nah, ini kita jangan lupa import ya. Ini nggak pakai lagi. Ini nggak pakai lagi. Ini jangan lupa kita import page-nya. Roots appage. Nah, di sini kita bisa ambil appage titik page. Nah, kita save. Jadi dia nggak importin ya. Oke, ini udah selesai. Kita save. Ini kita refresh lagi. Nah, ini buat routing name-nya gimana caranya? Nah, berarti kita udah bisa menggunakan routing. Di sini kita import aja. Roots-nya di mana nih? Slash 2 kali di roots name ya. Kita ambil di sini namanya ya. Kita bisa panggil roots name titik produk. Nah, ini baru nih kita tambahin sebuah string ini. Kayak gini. Kita save. Nah, kayak gini ya. Jadi ini dari slash ini. Roots tambah. Ini kita ganti lagi. Kayak gini. Ini juga kita ganti dengan kayak gini. Jadi ini yang dynamic ya, tambahannya. Kita refresh. Kita masuk ke produk ID 1. Nah, jaket XL. Sini produk ID 2, kaos kaki saya baru ukuran jumbo. Sama produk ID 3, sendal baru ukuran 45. Nah, ini yang kita bisa sebut dengan dynamic URL. Jadi URL kita benar-benar
dynamic menggunakan get parameter nih kalau mau ngambil ya. Mungkin cukup sekian pembahasannya di sini aja. Jadi kita bisa tambahin kayak gini menggunakan titik 2 kalau mau pakai yang ada slash titik 2 nih. Parameter lain gitu. Nah, kalau mau ada tanda tanyanya bisa kayak gini, parameter lain langsung tanda tanya. Nah, di samping sebelah kanan tanda tanya ini bebas nih. Mungkin cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.